Halo, selamat malam pemirsa. Banjir melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta, seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur Minggu pagi. Bersama saya Camar Haina, inilah Anyus Malam selengkapnya. Jadi ina ancep Ustaz. Oh, banjir. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga khususnya lansia lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah, ini ibu mengungsi kemana, Bu? Ada di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi deh. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan nyaris tak bisa bergerak, membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Seperti inilah kondisi di Jalan Raya Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur Minggu sore. Kemacetan panjang terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tidak bisa bergerak. Pemotor bahkan nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Kemacetan diperkirakan akan terjadi hingga Minggu malam nanti. hanya di Jakarta Timur, banjir juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati.
Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada. Ke dataran yang lebih tinggi ya? Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada mengungsi ke atas di posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu siang membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 20 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Beginilah kondisi ruas jalan Dharma Wangsa Raya Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta yang tergenang banjir pada Minggu sore. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara dan juga mengimbau pemotor yang ingin melintas untuk lewat jalan lain. Intensitas air sudah banyak gitu. Jadi dari arah saluran-saluran ini masuk ke air itu berbalik dia, karena intensitas airnya lebih banyak di saluran itu besar. Jadi bukan karena mampet dari tali-tali air, cuma memang karena intensitas airnya yang lebih banyak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ikap, Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merusak puluhan rumah warga. Seorang santri yang sempat terseret derasnya arus banjir ditemukan tewas. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi, baik dari segi makanan, pakaian, dan lain-lain.
Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi banjir, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Syahreza di Bidara Cina, Jakarta Timur, dan Wildan Hidayat dari Bogor, Jawa Barat. Kita ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, bagaimanakah kondisi banjir di sana saat ini? Oke, standby. Iya, baik Camar dan juga pemirsa, selamat malam. Situasi terkini di kawasan Bidara Cina, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, memang ini khususnya di Jalan Baiduri Bulan masih digenangi dengan banjir, dan saya berada di kawasan paling tinggi. Ini banjir hanya mencapai semata kaki saja, namun Camar bersama juru kamera Rizky Solehudin, saya akan menunjukkan kepada Anda detailnya seperti apa banjir yang terjadi di kawasan Baiduri, di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Camar, jika mencapai 100 meter jalan kaki ke arah sana, itu banjirnya bisa mencapai sedada orang dewasa Camar. Artinya memang bisa mencapai lebih dari 100 cm tentunya, yang terjadi sempat sejak siang menuju sore dan juga pada malam kali ini. Namun memang diprediksi warga optimis bahwasanya nanti akan surut jika nanti intensitas hujan mulai menurun begitu. Dan memang perlu diketahui juga Camar dan juga pemirsa, ada beberapa barang-barang yang dievakuasi ke titik paling atas, dan ini adalah salah satu kendaraan yang tampaknya memang sudah mogok gitu, dan sehingga tidak bisa diselamatkan tentunya untuk ke kawasan yang lebih tinggi. Dan tadi juga ada perahu yang digunakan untuk pihak ketua RT untuk bisa memberikan logistik kepada warga secara mandiri yang akan dibagikan ke beberapa kawasan rumah tentunya Camar dan juga pemirsa. Dan perlu diketahui juga Camar dan juga pemirsa bahwasanya banjir terjadi karena adanya luapan air dari Kali Ciliwung yang tempat tidak jauh ya Camar, hanya 50 meter tentunya dari kawasan kali, sehingga ini berdampak terhadap perumahan yang ada di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Dan memang beberapa warga ada yang memilih untuk mengungsi, dan ada juga yang memilih untuk bertahan di rumah yang ada lantai 2-nya tentunya Camar. Namun bisa dipastikan hingga malam kali ini Camar, belum ada bantuan dari pihak BPBD terkait menanggapi adanya banjir pada hari ini, baik itu pemberian logistik ataupun pompa air dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga Camar, tidak hanya soal hujan intensitas tinggi ataupun luapan air Kali Ciliwung, ini banjir terjadi karena adanya air kiriman dari bendungan Katulampa dari kawasan Bogor. Namun bisa dipastikan banjir di kawasan ini masih menggenang, khususnya di Jalan Baiduri Bulan pada kali ini. Camar, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Syahreza. Selanjutnya kita akan ke rekan Wildan. Wildan, bagaimanakah perkembangan proses evakuasi terhadap korban longsor? Sejak tadi siang proses evakuasi sudah dilakukan oleh pihak BPBD dan juga tim gabungan dari Tim SAR gabungan yang ada di Kabupaten Bogor ini, sebanyak 2 orang yang sebelumnya tertimbun di wilayah Puncak Cisarua, tepatnya di Tugu Utara, sudah dievakuasi dan sudah dikembalikan kepada pihak keluarganya. Dan untuk diketahui juga Camar bahwa selain dari wilayah Puncak Cisarua, di Kecamatan Megamendung pun terjadi juga banjir bandang yang menghanyutkan sekitar 50 rumah keluarga yang ada di Kecamatan Megamendung. Ada 1 orang korban jiwa juga di wilayah tersebut, yaitu santri yang juga meninggal dunia. Dan tadi pagi saya sempat berbincang dengan warga sekitar. Mereka sudah melakukan evakuasi kepada warga-warga yang terdampak banjir bandang dengan mengungsikan masyarakat yang ada di sekitar terdampak banjir ke tetangga atau ke kerabat yang terdekat.
dan Camar. Diketahui juga tadi warga bergotong royong untuk membersihkan rumahnya mereka masing-masing, dan proses untuk pembuangan air di sungai yang meluap ke daratan sudah dilakukan pada tadi siang. Namun demikian tadi sempat saya berbincang dengan Ketua RT sekitar bahwa hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bogor belum memberikan bantuan berupa makanan ataupun obat-obatan, Camar. Baik, terima kasih rekan Syahreza dan juga rekan Wildan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tak hanya kawasan Jabodetabek, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kelakik, Mataram. Warga panik dan berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bisa naik ke atas rumahnya? Oh, naik ke sini. Enggak, masuk ke... Seperti inilah suasana banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kekalik Mataram, Nusa Tenggara Barat. Banjir ini ditengarai akibat curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan meluapnya aliran sungai Ancari yang melintasi perkampungan penduduk. Warga berusaha mengevakuasi barang-barang milik mereka dan mencari tempat yang lebih aman. Sudah yang bisa diselamatkan semuanya sudah. Air masuk ke dalam rumah. Ya. Ini sudah ada bantuan datang? Untuk saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi, titik banjir juga melanda sejumlah wilayah di kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.